Setiap orang pasti butuh uang. Sekilas rumah tangga Abu Nawas. Kehidupan Abu Nawas memang tak seberuntung kawan-kawannya yang lain ataupun para saudagar yang pernah ditemuinya. Dia hidup dalam rumah yang sangat sederhana dan tidak memiliki harta benda yang melimpah ruah. Walaupun begitu, Abu Nawas selalu ikhlas dan mampu melewati setiap rintangan yang dijumpai dalam kehidupannya. Abu Nawas tinggal serumah bersama dengan seorang istri. Dia dapat pula meyakinkan istrinya bahwa akan selalu ada jalan bagi mereka yang ikhlas menjalani rintangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, istri Abu Nawas mengeluh atas kehidupan yang dijalaninya. Dirinya mengaku tak kuasa lagi dengan beban hidup yang ditanggungnya. Istri Abu Nawas mengeluh karena suaminya tak memiliki penghasilan, sehingga tak mampu memberinya nafkah. "Suamiku, kapan kau berikan sebuah gaun indah? Hidupmu hanya kau habiskan untuk berdoa saja," ucap istri Abu Nawas. "Tapi semua kulakukan dengan ikhlas hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala," jawab Abu Nawas. "Kalau begitu, mintalah upah kepada Allah," sahut istri Abu Nawas. Seketika itu juga Abu Nawas langsung pergi ke pekarangan rumahnya. Dengan berbekal alat peribadatan yang lengkap, Abu Nawas mulai bersujud untuk menyampaikan permohonan-permohonannya kepada Tuhan. "Ya Tuhan, berikanlah hamba upah 100 keping perak," ujar Abu Nawas dengan suara lantang dan dilakukan berulang-ulang. Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh salah seorang tetangganya yang sedang beristirahat di depan rumahnya. Tak lama kemudian, tetangga Abu Nawas memiliki keinginan untuk berbuat usil dengan melemparkan 100 keping perak ke kepala Abu Nawas. "Ya Tuhan, berikanlah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas untuk kesekian kalinya, dan diikuti sebuah koin 100 perak jatuh tepat di atas kepalanya. Abu Nawas terkejut, langsung lari ke dalam rumah sambil membawa uang yang baru saja didapatkan kepada istrinya. "Istriku, aku memang wali Allah dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah," tutur Abu Nawas. Tetapi tetangga Abu Nawas yang tadi tidak terima kalau uang yang dilemparkannya tadi menjadi milik Abu Nawas. Oleh karena itu, pintu rumah Abu Nawas langsung digedor-gedor oleh tetangganya tadi. "Hai Abu Nawas, kembalikanlah uang yang baru saja aku lemparkan tadi. Itu milikku," ucap tetangga itu. "Bagaimana mungkin uang itu milikmu? Aku memohon kepada Allah, dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," jawab Abu Nawas. Tetangga yang usil tadi tidak menerima dan mengajak Abu Nawas agar diselesaikan di pengadilan. Abu Nawas pun setuju, tetapi harus ada syaratnya. "Apa syaratnya, wahai Abu Nawas?" kata tetangganya tersebut. "Pinjamkanlah aku jubah dan kuda. Tidak mungkin aku ke sana tanpa memakai baju yang bagus dan memakai baju yang lusuh," kata Abu Nawas. "Baiklah, kalau begitu saya akan meminjamkan jubahku dan kudaku kepadamu," kata tetangga tersebut. "Oke, baik, kita ke sana," kata Abu Nawas lagi. Tak lama kemudian, mereka sudah di pengadilan dan menjalani sidang. "Apa pembelaanmu, wahai Abu Nawas?" tanya sang hakim. "Tetangga saya ini gila, Tuan Hakim. Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan misalnya jubah saya dan kuda saya. Tentu semua diakui sebagai miliknya," jawab Abu Nawas. "Tapi itu semuanya memang milikku," teriak tetangganya
yang kaget akan pertanyaan Abu Nawas tersebut. Bagi sang hakim, bukti-bukti yang diterimanya sudah cukup untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah. Lalu kemudian hakim memutuskan bahwa Abu Nawas menang dan uang yang jatuh di kepalanya menjadi miliknya.